Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 47. Cerita dimulai. Waktu terus berjalan hingga tengah malam hari. Terlihat bendera putih di atap markas bandit telah dipasang. Dan dari kejauhan terlihat rombongan preman yang disewa oleh Seol Gi-suk melihat hal itu. Kemudian mereka mulai memakai topengnya. Apa kita memang perlu pakai masker? Mereka hanya prajurit tingkat 1 yang dirancuni, tidak mungkin ada yang bisa kabur. Tanya bawahan preman kepada pemimpin preman. Lakukan saja apa yang kusuruh, ini adalah kesempatan seumur hidup. Jawab pemimpin preman. Baiklah, saut bawahannya. Ayo, tunjukkan apa yang Heun dan bisa, ujar pemimpin preman yang kemudian melangkah pergi ke tempat markas bandit. Hingga beberapa saat kemudian mereka tiba di markas bandit dan membuka gerbangnya. Saat membuka gerbang markas bandit, pemimpin preman terkejut. Melihat markasnya kosong tanpa prajurit tingkat 1. Dan kemudian pemimpin preman berpikir dalam hati. Padahal memberi sinyal. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kalian bengong? Oh, kami yang memasang sinyal, teriak MC kita dari tempat sembunyinya. Mendengar hal itu pemimpin preman terkejut. Dan kemudian melihat Mubong Yi Heomak dan rombongan sudah babak belur dan terikat. Kemudian MC kita kembali berteriak. Ada apa? Kalian tidak mau masuk setelah membuka pintu. Di malam hari yang minim pencahayaan, kelompok preman dan kelompok prajurit tingkat 1 dari asosiasi saling berhadapan. Kemudian pemimpin preman berkata dengan lantang. Rencana itu memang membosankan. Justru yang begini lebih baik. Habisi mereka, seru pemimpin preman yang melangkah maju menyerang MC kita. Kelompok prajurit tingkat 1 dengan kelompok preman pun saling berhadapan dan baku hantam pun tak dapat dihindari. Pemimpin preman menyerang MC kita dengan tinjunya. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Tangan kosong, bandit tak dikenal memakai teknik pukulan. Kemudian MC kita meladeninya dengan tinjuan juga. Di sisi lain, pemimpin preman yang melihat MC kita menggunakan tinjuan, berpikir dalam hati. Bela diri tangan kosong dari prajurit tingkat 1. Kemudian dengan sigap menghindari pukulan MC kita. Lalu kembali berpikir dalam hati. Cuaca keparat, aku hampir tidak lihat apa-apa. Ayo selesaikan dengan cepat, seru pemimpin preman menyerang MC kita dengan sundulannya. Kurang ajar, gumam MC kita dalam hati, yang dengan sigap menahannya. Kemudian pemimpin preman dengan mengejutkan mengeluarkan jurus pukulan yang cepat dengan kedua tangannya. MC kita yang bertahan dengan satu tangan, kemudian terkena pukulan di rusuknya. Kemudian dengan kesalnya MC kita langsung menghantam kepala pemimpin preman yang ditahannya ke tanah. Melihat pemimpin preman terhantam dan terdiam, MC kita berpikir dalam hati. Sialan, haruskah kupakai mosang? Tidak baik buatku untuk terus memakainya di situasi seperti ini. Catatan, mosang adalah nama untuk senjata tonfa MC kita. Setelah berpikir seperti itu MC kita dikejutkan dengan pergerakan pemimpin preman yang tiba-tiba. Pemimpin preman bergerak seperti kodok yang melompat maju menyerang MC kita. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Kau ini katak atau apa? Dan dengan sigap menahan pemimpin preman. Kemudian saat ditahan MC, pemimpin preman langsung menyerang dengan tinjuannya yang cepat. Mendapatkan hal itu MC kita langsung membalasnya dengan tendangan lututnya. Yang membuat pemimpin preman itu mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu dengan cepat pemimpin preman itu langsung melompat kembali untuk menyerang MC kita. Mendapatkan serangan tandukan dari pemimpin preman, MC kita yang menahan serangannya dengan kedua tangannya, mengumpat dalam hati.
Kurang ajar. Kemudian MC kita lanjut berpikir dalam hati. Dia benar-benar mirip. Belum selesai berpikir MC kita kembali diserang oleh pemimpin preman. Dengan sigap MC kita langsung mengeluarkan senjata tonfanya. Di sisi lain, saat pemimpin preman yang menyerang MC kita dan melihatnya mengeluarkan senjata, berpikir dalam hati. Hanya sekedar tongkat besi. Dan saat mencoba menangkap serangan MC, pemimpin preman terkejut karena senjata MC kita tidak dapat ditangkap ataupun ditahan. Mustahil, pikir pemimpin preman yang gagal menahan ataupun menangkapnya. Kemudian secara tiba-tiba MC kita berteriak, "Kau mirip kodok." Teriakan itu membuat pemimpin preman terkejut dan diam tanpa kata-kata. Kemudian MC kita lanjut berkata dengan lantangnya kepada yang lainnya. Semuanya berhenti bertarung. Mundur. Namun karena sibuk dengan pertarungan rekan MC kita dengan bawahan pemimpinnya preman tidak menggubris perkataan MC kita. Melihat hal itu MC jadi kesal dan langsung melompat ke arah Jeho yang sedang bertarung dan langsung memisahkannya. "Ku bilang berhenti," ujar MC kita sambil menendang bawahan pemimpin preman. Kemudian MC kita menoleh ke arah pemimpin preman dan berkata, "Hei, apa kau tidak mengenaliku?" Di antara kegelapan malam dan di bawah sinar bulan, pemimpin preman samar-samar melihat wajah MC. Kemudian saat sinar bulan menyoroti dengan full ke arah MC, pemimpin preman terkejut melihat MC kita. Kemudian sambil membuka topengnya pemimpin preman lanjut berkata, "Kau." Semua rekan MC kita dengan bawahan pemimpin preman terdiam dan terkejut melihat mereka berdua berhenti menyerang. Dan kemudian MC kita dengan pemimpin preman saling berjalan memutar. "Benar-benar kau kan?" tanya MC kita. "Kau sendiri?" tanya balik pemimpin preman. "Sedang apa kau di sini?" tanya MC kita lagi. "Ku tanyakan hal yang sama. Bukankah kau sudah berhenti?" tanya balik pemimpin preman. Waktu berjalan beberapa saat kemudian. Terlihat MC kita sedang berdiri di luar gerbang markas bandit bersama pemimpin preman. Sambil meminum araknya kemudian MC kita memberikannya kepada pemimpin preman itu. Menerima hal itu, pemimpin preman membuka pembicaraan dengan berkata, "Apa kau menaruh bius juga? Itu minuman dari Yi Heomak. Apa itu juga kau rancuni?" tanya MC kita. "Cih, aku baru saja melihatmu meminumnya brengsek," saut pemimpin preman. Yang kemudian langsung meminum arak itu tanpa ragu. Melihat hal itu MC kita kembali berkata, "Kau sudah sangat besar, sampai berani menyebut kakakmu brengsek. Persetan. Persaudaraan kita sudah lama berakhir sejak kau meninggalkan kami," saut pemimpin preman. "Maaf, aku harus melakukannya," jawab MC kita. "Kalau hidupmu mau diteruskan seperti ini," ujar pemimpin preman berkata yang belum selesai. Kemudian disela oleh MC kita dengan berkata, "Hentikan, aku juga tidak suka," ujar MC kita sambil mengambil guci arak dari pemimpin preman. "Kau seharusnya punya hidup yang lebih bagus, jika meninggalkan kami. Kenapa malah ditusuk dari belakang begini?" tanya pemimpin preman. "Aku sedang mencegahnya." "Siapa penyewamu?" tanya balik MC kita. "Keluarga Un dari Yunan. Jika bisa bereskan kalian, mereka menjanjikan pasar naga langit," jawab pemimpin preman. "Si brengsek itu semakin berani," ujar MC kita yang geram. "Kalau mau dilakukan, lakukanlah dengan benar. Padahal aku sangat menantikan hasilnya, tapi kenapa harus begini?" tanya pemimpin preman kembali. "Kau masih hidup dengan mandi darah. Bertaubatlah," ujar MC kita. "Memang apa bedanya denganmu sekarang?" saut pemimpin preman. "Kedepannya takkan terjadi lagi. Mereka harus siap digigit balik, jika menggeram," ujar MC kita yang geram. Kemudian MC kita lanjut berkata, "Pokoknya, maaf membuatmu jadi canggung. Nampaknya kau sukses membuat kelompok prajurit sewaan ya. Kau harus bertanggung jawab," saut pemimpin preman. "Datanglah ke kedai Time Fly di Kastil Naga Langit. Kau akan kubagi jatah setelah membahasnya dengan Akgun," ujar MC kita kembali.
Akgun, maksudmu Ilcho, dia bersamamu, saut pemimpin preman yang terkejut mendengar hal itu. Kemudian dengan kesalnya lanjut berkata, kau bekerja dengan Ilcho tanpa mengajak kami. Aku hanya kebetulan dapat kontaknya. Itu pun gara-gara situasi ini, jawab MC kita. Mendengar hal itu pemimpin preman terdiam sejenak. Lalu lanjut bertanya, jadi apa yang mau kau lakukan? Mau ku sebut nama penyewanya? Biar ku pikirkan sebentar, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Aku tahu kami adalah pengganggu bagi mereka, meskipun sama-sama sepihak. Maka dari itu aku harus memikirkan cara lain. Kemudian scene beralih beberapa hari setelahnya. Di bawah sinar bulan terlihat Chun Il-sang yang sedang meditasi di tengah lapangan latihan di kediaman naga beladiri. Kemudian Chun Il-sang merasakan seseorang hadir dengan sembunyi-sembunyi mendatanginya. Saat membuka matanya, Chun Il-sang samar-samar melihat seseorang berdiri di depannya. Dan saat sinar rembulan full menyorotinya, terlihat MC kita yang sudah berdiri di depan Chun Il-sang. Melihat hal itu Chun Il-sang berkata, kau membuatku terkejut. Sejak kapan kau kembali? Seharusnya masuk saja dari gerbang depan. Aku ingin memberitahumu, Wakil Kepala Chun, tentang hal-hal yang disembunyikan. Saut MC dengan mimik wajah seriusnya. Chapter beralih kepada Chun Il-sang saat sebelum MC kita mendatanginya di malam hari. Terlihat Chun Il-sang sedang berdiri di lapangan latihan sambil berpikir dalam hatinya. Hon Won Gong adalah metode beladiri tanpa ujung. Aku tidak boleh bersantai demi membimbing mereka ke jalan yang benar. Meski awalnya mereka anak yang mudah beradaptasi, tapi mereka pasti anak-anak yang jenius. Apapun alasannya, mereka sudah mampu melepaskan sedikit ki. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata, apa pendapat kalian tentangku? Kau master yang sangat keren. Kami sangat mengidolakanmu, saut Gung Hyun dan Gung Myung. Kalau begitu, kalian harus belajar dengan rajin tanpa bermalas-malasan, ujar Chun Il-sang. Siap, saut serempak Gung Hyun dan Gung Myung. Beladiri master-master lain juga hebat, tapi kalian tidak akan punya waktu untuk fokus ke semua beladiri. Aku selalu mencemaskannya, ujar Chun Il-sang lagi. Kami hanya tinggal makan dan berlatih saja. Kita bisa bangun lebih awal untuk berlatih, saut Gung Hyun dan Gung Myung. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata, benar, mungkin saat ini hal itu masih mudah dilakukan, tapi kelak akan semakin sulit. Pokoknya, penguasaan beladiri yang paling penting. Karakteristik dari Hon Won Gong bisa membuat kita menerima berbagai elemen. Jadi jangan lupa jadikan perguruan beladiri kita sebagai dasarnya. Mendengar hal itu Gung Hyun dan Gung Myung serempak tersenyum dan mengangguk. Chun Il-sang yang melihat itu pun berpikir dalam hati, harusnya aku jangan terlalu banyak bicara. Aku khawatir jika ini malah merusak mereka. Tidak jika aku bisa membuat mereka lebih fokus ke dalam Hon Won Gong, sisanya tinggal menunggu waktu. Kemudian Chun Il-sang kembali berkata, baiklah, besok kemarilah lagi. Baik, saut serempak Gung Hyun dan Gung Myung. Yang kemudian melangkah pergi keluar pendopo naga beladiri. Setelah melihat hal itu Chun Il-sang kemudian mengambil bajunya. Lalu kembali duduk untuk bermeditasi hingga larut malam. Dan beberapa saat kemudian, saat malam hari, Chun Il-sang didatangi oleh MC kita. Melihat MC mendatanginya, Chun Il-sang berkata, kau membuatku terkejut. Sejak kapan kau kembali? Seharusnya masuk saja dari gerbang depan. Kemudian dengan mimik wajah yang serius, MC kita berkata, aku ingin memberitahumu, Wakil Kepala Chun, tentang hal-hal yang disembunyikan. Melihat hal itu Chun Il-sang terdiam tanpa kata-kata dengan wajah seriusnya juga. Kemudian chapter beralih ke kediaman Chun Il-sang. Ini tidak mungkin, pikir Chun Il-sang dalam hati saat membaca catatan dari MC kita. Kemudian lanjut bertanya, apa semua ini sungguh benar? Jika kau mencari fakta tentang salah satunya, kau akan tahu kebenarannya. Jawab MC kita.
Pengaruh berantainya akan sangat besar, karena semuanya berkaitan. Ujar Chun Il-sang lagi. Kemudian MC kita berkata, awalnya aku bermaksud mengunjunginya naga bijak dulu. Karena dialah yang selama ini membantuku. Dia menganggapmu sebagai anak sendiri. Kudengar, dia juga yang mempekerjakanmu. Saud Chun Il-sang. Ya, aku sadar bahwa dia amat sangat memperhatikanku. Aku tidak bisa merepotkannya dengan hal ini, ujar MC kita. Aku bisa memakluminya. Dia mendukung pewaris yang menjadi dalang semua ini. Saud Chun Il-sang. Aku tidak bisa membiarkan hal ini. Mereka sudah mencoba membunuh kami. Ujar MC kita lagi. Lalu apa yang kau inginkan? Mungkin hal-hal seperti ini lebih baik biar naga bijak yang urus. Saud Chun Il-sang. Kau adalah wakil kepala dari fraksi bela diri naga. Ujar MC kita. Mendengar hal itu Chun Il-sang sedikit terkejut, tak menyangka MC kita berkata seperti itu. Kemudian MC kita lanjut berkata, bukankah istri dari si pewaris adalah anggota fraksi ini? Mendengar hal itu Chun Il-sang yang terkejut kemudian kembali teringat dengan Yang Yang. Kita bicarakan nanti secara pribadi, ujar Yang Yang dalam ingatan Chun Il-sang. Yang kemudian lanjut berkata, sajilku adalah pembawa keberuntungan, mereka sangat membantu ketika memasuki sekte. Permisi. Kembali ke masa sekarang, Chun Il-sang berpikir dalam hati. Berarti Yang sudah tahu tentang ini. Tapi bagaimana? Apa kompetisi sebagai pewaris memburuk? Lalu Chun Il-sang lanjut berkata, kau salah paham. Fraksi bela diri naga tidak ada kaitannya dengan ini. Prajurit Noh, kau adalah orang yang menyeramkan. Kau berpikir sampai sejauh itu. Mendengar hal itu MC kita kemudian berkata, aku tidak bisa mengabaikannya jika menyangkut orang-orangku. Jika pemimpinnya buruk dalam berpolitik, maka pengikutnya yang tersiksa. Aku ingin melindungi mereka. Aku juga berharap mereka dapat tunjangan pensiun untuk meneruskan hidupnya. Setelah berkata seperti itu MC kita dan Chun Il-sang saling menatap dengan tatapan serius. Kemudian Chun Il-sang lanjut berkata, tindakan mereka sangat melanggar aturan asosiasi naga langit, jadi mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Hal ini akan disebar dan dipertanggungjawabkan. Jangan, saud MC kita. Kenapa malah melarang? Tanya Chun Il-sang. Kami adalah prajurit sewaan. Jika masalah membesar, dampaknya juga akan melibatkan kami. Mereka tinggal memecat kami. Jawab MC kita. Itu takkan terjadi, saud Chun Il-sang. Memang apa jaminannya? Tanya MC kita. Hah, saud Chun Il-sang yang tidak paham. Kemudian MC kita lanjut berkata, bagaimana jika fraksi lain tidak peduli? Apa yang terjadi jika si pendukung pewaris mengganggu? Apa kepala bersedia repot-repot membela prajurit sewaan seperti kami? Di berondong pertanyaan seperti itu, Chun Il-sang kembali bertanya kepada MC kita, jadi apa yang kau mau? Tetaplah diam untuk kami, jawab MC kita. Tetap diam soal apa? Tanya Chun Il-sang lagi. Hal ini akan semakin ribut dan aku akan menjamin mereka takkan mengulanginya. Meski akan ada beberapa kerusuhan, tapi tidak akan terjadi di dalam asosiasi. Masalah ini akan tetap berada di jalanan, ujar MC kita. Kau ingin aku pura-pura tidak mengetahuinya? Tanya Chun Il-sang lagi. Seperti tidak ada yang terjadi, jawab MC kita. Jika kau menyentuh Makdomun, maka akan menjadi masalah asosiasi dan fraksi naga langit akan bertindak. Saud Chun Il-sang. Bukankah tadi ku bilang, masalah ini tidak akan masuk ke dalam asosiasi. Masalah ini akan seperti terjadi di dunia hitam. Masalah di antara penduduk, ujar MC kita. Mendengar hal itu Chun Il-sang diam tanpa kata-kata. Kalau begitu ceritanya, ujar Chun Il-sang yang sambil memegangi kepalanya yang pening. Kemudian lanjut bertanya, apa kau meminta hal yang sama di tempat lain? Aku akan mengunjungi yang lain jika kau menolak. Tetapi nampaknya di sini kita sudah sependapat. Jawab MC kita. Baiklah akan ku bantu, saud Chun Il-sang. Terima kasih, Wakil Kepala Chun. Jawab MC kita. Sekian untuk episode kali ini.
Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.